Nah, materi kita itu tentang melihat karena cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau tanya dulu nih, menurut pengetahuan kalian, apa sih itu cahaya? Ada yang tahu? Ya, cahaya itu adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Nah, cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Nah, yang mana sumber cahaya di sini adalah sesuatu yang menghasilkan cahaya, anak-anak. Nah, sumber-sumber cahaya di sini itu ada matahari, api, lampu, dan senter. Nah, cahaya matahari ini adalah contoh sumber cahaya alami, dan api, lampu, dan senter ini termasuk sumber cahaya buatan ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya di sini ada 5 ya. Yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Nah, yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, dan yang keempat ada cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir ada cahaya dapat diuraikan. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Nah, apabila cahaya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Nah, kita perhatikan ya, cahaya matahari yang masuk lewat jendela ini, dia merambat lurus ya anak-anak. Nah, di sini juga ada gambar cahaya matahari yang masuk di celah-celah rumah. Dia masuk ke celah-celah rumah itu dengan merambat lurus, dan dinding-dinding rumah ini tidak bisa ditembus oleh cahaya. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu ada percobaan apakah cahaya itu benar-benar merambat lurus atau tidak. Nah, Ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk melakukan percobaan ya. Ibu minta Atita maju. Nah, di sini Ibu ada 3 kardus yang sudah dilubangi. Nah, kardus ini akan Ibu susun sejajar, dan Ibu juga punya lilin dan korek. Baik, Ibu akan susun ya. Ini kardus yang sudah kita lubangi, sudah kita susun sejajar ya. Ibu akan nyalakan lilinnya ya. Nah, Ibu akan taruh di tengah-tengah.
Silahkan nak, di sini lihatnya dari lubang pertama. Coba dilihat. Apakah kamu bisa melihat cahaya lilin itu dengan jelas? Jelas. Ya. Nah, kalau ibu geser ke sini, apakah kamu bisa melihat cahaya lilin tersebut? Tidak bisa, Bu. Ya, silakan duduk dulu ya. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan dengan kardus yang kita susun sejajar dan kardus yang kita geser. Nah, ketika kita melakukan percobaan kardus yang sudah kita lubangi tadi sejajar, maka kita bisa melihat cahaya dari lilin itu dengan jelas. Nah, yang artinya cahaya itu benar merambah lurus. Nah, dan percobaan yang kedua yaitu menggeser salah satu kardus. Nah, jadi ketika kita menggeser kardus tadi, kita tidak bisa melihat cahaya dari lilin. Nah, jadi kesimpulannya itu cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak dihalangi oleh benda lain. Nah, sampai di sini sudah paham kan anak? Paham. Ya. Selanjutnya ada contoh cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada cahaya lampu senter, cahaya matahari ke bumi, dan cahaya pada lampu mobil. Nah, selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Nah, di sini kita melihat pada gambar yang pertama, yaitu cahaya lampu senter itu dipantulkan ke cermin dan kita pantulan dari cahayanya bisa kita lihat. Nah, gambar yang kedua itu ada seorang anak bercermin. Nah, dia bisa melihat dirinya di dalam cermin. Karena apa? Karena adanya cahaya. Nah, cahaya itu memantul ke cermin sehingga dia bisa melihat dirinya di dalam cermin. Nah, jika tidak ada cahaya, maka dia tidak akan bisa melihat dirinya di cermin. Nah, selanjutnya ibu ada lagi percobaan. Apakah cahaya itu dapat dipantulkan atau tidak? Nah, sekarang ibu minta 2 orang untuk maju ke depan, bantu ibu melakukan percobaan. Resti dan Olin, silakan maju, Nak. Ibu ada 2 cermin. Nah, 2 cermin ya. Dan ada senter. Nah, silahkan kalian pegang cerminnya arah ke depan seperti ini. Ya. Nah, jadi kita akan melakukan percobaan. Ibu akan arahkan cahaya senter ini ke cermin yang satu dan cermin yang kedua. Nah, coba kalian lihat apakah cahaya itu betul-betul dapat dipantulkan atau tidak? Pantulkan. Ya. Nah, silakan dulu. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan apabila pemantulan cahaya terlihat pada saat terpancarnya cahaya kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya ada jenis-jenis cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, di sini ada 2 jenis cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, yang pertama itu ada pemantulan baur, yang mana terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, yang kedua ada
Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, medium di sini adalah perantara yang dilalui kerapatan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mengamati ikan di dalam kolam, maka yang dilihat oleh mata kita itu bukanlah posisi aslinya. Nah, posisi dasar kolam juga akan terlihat lebih dangkal dari posisi yang sebenarnya, anak-anak. Nah, ibu juga akan melakukan percobaan di sini. Apakah cahaya itu dapat dibiaskan atau tidak ya? Nah, di sini ibu ada gelas dan pensil air. Nah, ibu akan tuangkan air ke dalam gelas. Silakan satu orang maju. Krisna, bantu ibu. Nah, di sini ada gelas yang sudah berisi air dan sebuah pensil. Nah, silakan kamu masukkan pensil ke dalam gelas ini. Nah, kita lihat apakah pensilnya itu seperti patah. Nah, silakan duduk. Nah, ketika pensil ini dicelupkan di dalam permukaan air, maka pensil ini akan terlihat patah. Kenapa? Karena dia terjadi karena pembelokan atau pembiasan. Nah, berarti kesimpulannya adalah cahaya itu memang betul dapat dibiaskan. Ya, anak-anak. Selanjutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah,
ini tadi akan mengeluarkan cahaya seperti warna pelangi. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke. Nah, cukup sampai di sini materi pembelajaran dari Ibu. Mungkin ada yang kurang dipahami atau dimengerti, bisa ditanyakan. Ya, kalau begitu